Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Novianti, NIM 1650074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan BAF atau Busana Auto Finance dengan metode Quality Function Deployment. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Umi selaku pembimbing saya yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir atau skripsi saya. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Untuk menentukan kualitas pelayanan, setiap perusahaan memerlukan keunggulan layanan, seperti cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Pelayanan yang unggul memiliki 4 unsur, yaitu unsur kecepatan, keramahan, ketepatan, dan kenyamanan. BAF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dengan berkonsentrasi kepada pembiayaan sepeda motor. Di BAF, pelanggan adalah pekerja nyata yang dapat membantu kemajuan BAF. Sedangkan ketidakpuasan pelanggan merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi BAF karena ketidakpuasan pelanggan dapat dimanfaatkan oleh kompetitor dengan meningkatkan pelayanan secara transparan dan memberikan alternatif yang bersahabat. Maka pelayanan yang diberikan BAF harus sesuai dengan keinginan serta harapan agar dapat memenuhi kepuasan para pelanggan. Langkah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan karyawan di BAF yaitu melalui kuesioner. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada BAF adalah sulitnya mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang tersedia. Keluhan-keluhan dari pelanggan masih belum standar pelayanan. Hal tersebut membutuhkan pertimbangan evaluasi berdasarkan penilaian langsung dari pelanggan. Batasan masalah. Di sini saya menggunakan 5 batasan masalah. Yang pertama, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar kuesioner sebanyak 100 responden yang diisi oleh pelanggan BAF. Yang kedua, di sini saya menggunakan 5 dimensi, yaitu reliability atau kehandalan, kedua responsif atau tanggapan, tiga tangible atau berwujud, keempat assurance atau kepastian, dan kelima empati atau empati. Terus yang ketiga, skala yang saya gunakan yaitu skala Likert 1-5, di mana 1 tidak puas, 2 kurang puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Yang keempat, melakukan perhitungan uji validitas dan reliabilitas terhadap hasil kuesioner. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian kepuasan pelanggan terhadap pelayanan BAF dengan metode QFD yaitu untuk menentukan urutan prioritas dari parameter-parameter yang perlu ditingkatkan. Penjelasan metode. Metode QFD, Quality Function Deployment, merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan kualitas desain yang bertujuan untuk memuaskan konsumen dan kemudian menerjemahkan permintaan konsumen menjadi target desain dan poin utama kualitas jaminan untuk digunakan di seluruh tahap produksi. Adapun aplikasi yang saya gunakan yaitu bahasa pemrograman Visual Studio 2012 dan database Microsoft Access 2013 untuk menganalisa kepuasan pelanggan terhadap pelayanan BAF. Kita lanjut ke demo aplikasi atau program. Baik, kita masuk ke form login. Nah, form login ini hanya bisa diakses oleh satu orang, yaitu seorang admin. Di sini kita inputkan nama pengguna, kita pakai huruf kecil ya, dan kata sandi. Nah, jika nama pengguna dan kata sandi benar, maka tekan button masuk. Tunggu sebentar. Nah, dia akan langsung masuk ke form menu utama. Tapi jika kita login menggunakan nama atau kata sandi yang salah, maka dia akan langsung tampil pesan nama pengguna atau kata sandi salah. Kita coba memasukkan nama dan kata sandi yang salah. Kita masukkan admin, pakai admin.
N-nya double, dan kata sandinya benar. Oke, kita masuk. Nah, maka akan tampil pesan nama pengguna dan kata sandi salah. Oke. Terus kita masukkan lagi nama yang benar dan kata sandi yang benar. Oke, kita masuk. Nah, masuk ke menu utama. Di dalam form menu utama terdapat 3 menu, yaitu data, perhitungan metode, dan keluar. Di mana di dalam data terdapat 5 submenu, yaitu responden, kuesioner, nilai target, sales point, parameter teknik. Dan di perhitungan terdapat 3 submenu, yaitu rekap kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, dan metode QFD. Kita masuk ke responden, maka akan tampil form responden. Nah, di sini terdapat nomor responden, nama responden, umur, dan jenis kelamin. Di sini nomor respondennya otomatis ke nomor responden selanjutnya yang akan diinputkan. Oke, setelah diinputkan, nanti akan tampil di data grid view. Oke, kita lanjut ke kuesioner. Nah, di sini juga sama. Kita menginputkan nomor responden, nama responden, umur, jenis kelamin, lalu simpan. Di sini nomor respondennya kita panggil R015. Terus di enter, maka akan tampil nama, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya, kuesioner ini harus diisi semua. Jika tidak, maka akan tampil pesan. Coba kita coba. Jika tidak terisi semua, maka akan tampil pesan lengkapi semua data. Oke. Baik, kita keluar. Lanjut ke nilai target. Nah, di sini terdapat form nilai target, di mana di dalam form nilai target ini terdapat atribut, nilai target, dan simpan baru. Nah, di sini kita inputkan atribut baru, yaitu A21, dan nilai targetnya 4. Lalu kita simpan, maka akan tampil pesan data telah diubah. Karena atribut A21 ini sudah ada. Kita lihat. Oke, berubah. Kita lanjut ke sales point. Nah, di form sales point ini sama seperti form nilai target. Bedanya di sini sales point menyimpan data dan mengubah data. Oke, kita lanjut ke parameter teknik. Nah, di sini juga sama seperti sales point dan nilai target. Kita inputkan atribut dan parameter teknik yang baru, lalu disimpan, maka akan tampil. Oke, kita lanjut ke perhitungan metode di rekap kuesioner. Nah, di sini kita masuk ke form rekap kuesioner harapan. Ini kita lihat hasil penilaian harapan, rekap penilaian harapan. Nah, lanjut ke form hasil penilaian dan rekap kuesioner kinerja. Nah, di sini tampil agak lama. Nah, udah tampil. Kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas. Nah, di form uji validitas kita hanya menampilkan hasil keseluruhan dari uji validitas. Oke, sudah muncul. Baik, uji validitas di sini sudah keluar hasil keseluruhan uji validitas. Selanjutnya kita ke hasil uji reliabilitas.
Nah, di sini juga sudah tampil hasil dari uji reliabilitas. Baik, kita lanjut. Ke metode QFD. Nah, di sini sudah tampil form derajat harapan. Tampilkan. Maka akan tampil form derajat harapan, di mana nilai derajat harapan ini diperoleh dari di sini derajat harapan. Nah, di mana nilai derajat harapan ini didapat dari jumlah responden yang memilih sangat puas dengan dikalikan bobot lalu dibagi dengan total responden. Maka hasilnya 4,74. Selanjutnya kita ke form hasil kinerja atribut. Nah, hasil kinerja atribut juga sama seperti derajat harapan tadi, di mana jumlah respondennya itu dikalikan dengan bobot lalu dibagi dengan total responden. Kita lanjut ke rasio perbaikan. Baik, sini kita pembuatan rasio perbaikan. Maka akan tampil atribut, kinerja atribut, nilai target, dan nilai rasio perbaikan. Di sini nilai target didapatkan dari perusahaan. Nilai target ini ditentukan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian nilai rasio perbaikan ini didapatkan dari kinerja dibagi dengan nilai target. Oke, kita lanjut ke normalisasi bobot. Nah, baik, kita lanjut. Sini nilai normalisasi bobot yaitu terdapat atribut, nilai derajat harapan, rasio perbaikan, sales point, bobot, dan normalisasi bobot. Sini sudah diinputkan tadi derajat harapan dan rasio perbaikan. Nah, sales point didapatkan dari perusahaan yang menentukan nilai sales point. Terus normalisasi bobot. Bobot didapatkan dari derajat harapan dikali rasio perbaikan dan dikali sales point. Sedangkan normalisasi bobot didapatkan dari bobot dibagi jumlah keseluruhan bobot dikali 100%. Oke, kita lanjut ke hubungan parameter teknik. Nah, di sini kita inputkan parameter. Sini kita inputkan parameter. Ini hubungan parameter teknik dengan atribut. Dengan atribut A10. Misalnya nilainya kita masukkan 3, simpan, maka akan tampil pesan data tersimpan. Oke. Datanya tersimpan. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini, di form kesimpulan ini, terdapat parameter teknik, kepentingan relatif, dan prioritas. Nah, di sini terlihat prioritas mana yang lebih dulu dipentingkan. Di sini ada parameter 1, parameter 2, yang ketiga parameter 9, yang keempat parameter 4, yang kelima parameter 8, yang keenam parameter 3, yang ke-7 parameter 5, yang ke-8 parameter 7, dan yang terakhir parameter 6. Di sini saya menggunakan 9 parameter. Baik. Sudah selesai semua, kita keluar. Oke, demikian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.